Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tumbang FM dimana saja berada, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Dan kembali kita pagi hari ini bertemu pagi menjelang siang ya, bertemu dengan program acara Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang. Baik rekan dengar Tumbang FM, siswa-siswi di rumah dan orang tua yang mendampingi, tentunya mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Dan yang pastinya juga di sini sudah berada ada 3 narasumber. Yaitu Bapak Ubaidillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak ya, semangat Pak ya. Semangat. Iya, pasti apalagi di masa pandemi ini harus ekstra jaga kesehatan ya Pak ya. Dan juga Ibu Istri Sakti Handayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada Ibu Hajah Rindawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan materi pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dengan materi teks fabel ya Bu ya. Betul. Pak, iya, dan sebagai hostnya hari ini adalah Bapak Ubaidillah. Bertemu kembali kita 2 kali udah ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak kebanjiran di rumah? Alhamdulillah, airnya sampai ke atas meja. Oh, kopi itu Pak. No kopi. Ya, banjir, cuma di tempat kami itu tidak terdampak. Tapi ya bisa diatasi. Iya. Ya karena memang tidak daerah aliran sungai. Iya, dan mungkin agak datarnya agak tinggi ya Pak ya. Iya, dan memang kita tahu dalam beberapa minggu dan hari terakhir ini dampak banjir luar biasa untuk tahun ini ya Pak ya. Iya. Luar biasa untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri dan juga di kabupaten-kabupaten lain. Baik. Rekan-rekan Tumbang FM, kita langsung saja dan dapat kita informasikan dulu bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Tutup Bareng FM. Dan juga kami informasikan juga Anda bisa mengikuti siaran kami juga di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id dan juga di live Instagram kita di @radio Tuntung Pandang. Baik rekan dengar, kita langsung saja pagi hari ini Kamis 21 Januari 2021 kita menemui guru-guru kita yang sudah berhadir di sini untuk memandu acara Badatang yang mana ini untuk kelas 7 ya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita silakan Bapak Ubaidillah untuk memandu acara. Oke, terima kasih Bang Setiawan, operator utama atau moderator utama Radio Tuntung Pandang FM. Saya Ubaidillah SPD 1 jam ke depan untuk memandu kegiatan ini bersama guru-guru hebat. Bersama kami di sini sudah ada di kabin siar. Saya sapa dulu Bu Istri Sakti Handayani. Halo Ibu, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ubay, sehat walafiat. Oke, Ibu dari dari sekolah? Dari MTSN 2 Tanah Laut. Oke, MTSN 2 Tanah Laut. Mungkin anak-anak MTSN 2 Tanah Laut sudah bersiap-siap. Hari ini Ibu Istri akan menyampaikan materi. Kita patut berbangga karena salah satu guru kita yaitu di MTSN 2 Tanah Laut. Beliau hadir untuk kembali menyampaikan materi kita pada hari ini. Yang kedua yaitu ini guru yang luar biasa kalau menurut saya, karena beliau ini juga dulu guru saya di waktu menimba ilmu di OPTD SMP 1 Plehari. Kalau dulu belum OPTD, sekarang OPTD. Dulu masih SMP 1. Dulu waktu kelas 1 beliau ngajar saya bahasa Indonesia. Alhamdulillah berkat beliau bertemu hari ini menjadi satu profesi. Tapi bukan rekan guru dari dulu sampai sekarang beliau tetap guru saya. Siapa dia? Perkenalkan Bu Hajah Rindawati. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyapa anak-anak yang di SMP 1 Plehari dan siswa-siswa kita umumnya di Kabupaten Tanah Laut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini Ibu ingin menyapa dulu seluruh siswa, terutama siswa SMP Negeri 1 Payahari, seluruh siswa yang berada di Tanah Laut atau di penjuru Tanah Laut atau dimanapun siswa berada. Hari ini alhamdulillah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat walaupun masih dalam keadaan situasi banjir, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Insya Allah. Kebanjiran kemarin Bu ya?
Kalau saya sendiri di rumah, alhamdulillah dataran tinggi tidak kebanjiran, tapi keluarga besar banyak yang tertimpa banjir. Di Panjaratan Bahkan Bu ya? di desa Panjaratan, di desa Ujung Batu, Tungkaran Buah, tuh habis tergenang air dan umumnya di masyarakat Panjaratan semua mengungsi, Pak. Ya, kalau Ibu menyebutkan Panjaratan mungkin kampung asal di sana Bu ya. Iya, kampung Termasuk asal. Ujung Batu. Mungkin kita ada satu juriat sama Ibu nih. Iya, mungkin kita masih ada satu ikatan keluarga, tapi sudah agak jauh pedatuan yang mungkin sama nih Bu. Karena kita mungkin dari kampung yang asal, Ibu dari Panjaratan, saya dari Ujung Batu. Memang 3 kampung itu, Ujung Batu, Tungkaran, Panjaratan memang satu rumpun keluarga besar. Satu keluarga besar. Oke. Silakan Pak. Oke, baik. Satu Pancaran di 102,3 FM. Kami menyapa hari ini di acara Berdatang edisi Kamis 21 Januari 2021 untuk seluruh warga Kabupaten Tanah Laut, khususnya anak-anak SMP MTS yang hari ini bisa menangkap siaran kami untuk acara Berdatang. Mudah-mudahan juga didampingi orang tua Bu ya, karena memang masih kita dalam suasana PJJ karena adanya pandemi COVID-19 ini belum berakhir, dan ditambah lagi suasana bencana pasca banjir. Tapi mudah-mudahan beberapa hari ini airnya sudah surut. Ya, kita juga turut prihatin siswa-siswi kita dan guru-gurunya dan juga masyarakat seluruhnya yang berdampak langsung, terutama di Kecamatan Kurau. Kemarin ada laporan dari Pak Iwan, sekolahnya terendam. Otomatis menghabiskan juga mungkin yang mengungsi, menghabiskan seluruh buku-buku, kemudian arsip-arsip pembelajaran. Tapi dengan adanya radio ini, hari ini kita bisa mengambil kembali intisari pembelajaran itu, dan bisa kita tetap ikuti dari siaran radio. Seperti di awal tadi ada opening kata Pak Joko Widodo, satu suara berjuta telinga. Betul Pak Setiawan ya? Oke, baik, kita lanjut. Hari ini kita kira-kira membahas apa Bu ya yang tepat gitu, dan kelas berapa ini kayaknya? Hari ini kita membahas masalah materi Pabel, Bapak Ubay, yaitu kelas 7. Ya, teks Pabel. Teks Pabel. Kelas 7. Ya. Oke, jadi ini terkhusus hari ini untuk anak-anak yang duduk di kelas 7 dengan materi teks Pabel. Begitu Bu ya? Iya. Oke. Ini siapa dulu yang akan menyampaikan materi ini, Bu Istri apa Bu Rinda? Rinda dulu. Oke. Bisa disampaikan Bu, apa sih sebenarnya Pabel itu, baik itu secara umum nanti kaitannya dengan teks. Mungkin Ibu bisa sampaikan tentang pertama-tama apa sih Pabel itu. Terima kasih Bapak Ubay. Terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar, kita di sini ada slogan mungkin untuk siswa SMP Negeri 1 Playhari, semoga bisa menyimak semua. Slogan kita di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah banjir ini yaitu belajar tanpa jarak meski terpisah jarak. Oke. Utamakan bahasa Indonesia, Tentunya. kuasai bahasa asing, Dan yang terlebih penting, bahasa ibu kita di Banjarmasin, lestarikan bahasa daerah. Betul sekali, karena itu bagian dari budaya kita sehari-hari. Iya. Oke. Nah sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami pengertian Pabel, ciri-ciri Pabel, struktur teks cerita Pabel, dan yang terakhir jenis-jenis Pabel. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini, keempat item tersebut siswa bisa, yaitu yang pertama pengertian Pabel, ciri-ciri Pabel, struktur teks cerita Pabel, dan jenis Pabel. Oke, mudah-mudahan dengan memahami tujuan tersebut kita mampu fokus untuk mempelajari materi itu apa yang kita ambil dari intisari. Sebab kalau kita tidak fokus dengan tujuan, mungkin secara teoritis banyak Bu ya, macam-macam. Dan itu kalau tidak fokus nanti berkembang kemana-mana. Jadi kita fokuskan tujuan dulu supaya anak-anak juga enak. Apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita ringkas, dan apa yang bisa kita intisarikan di rumah. Oke, silakan Ibu. Kita sapa dulu untuk Bapak Ibu guru pendidik bahasa Indonesia yang tergabung di MGMP
Bahasa Indonesia SMP MTS. Selamat pagi menjelang siang, mudah-mudahan juga bisa menangkap siaran kami dan bisa meluangkan waktu. Dan salam hangat juga untuk Pak Ketua kita Pak Iwan Wahyudi di Gambut. Mungkin hari ini sudah berada di lingkungan kerja UPTD SMP 1 Bumi Makmur. Oke, silakan kita lanjutkan Bu Hajarin Dawatni. Nah, untuk materi Pabel, kita Ibu yakin semua siswa memegang buku paket. Nah, kita lihat buku paket di halaman 193. 193. Iya, bab 6 Bapak Ubay. Iya, Bab 6 yaitu mengapresiasi dan mengekspresikan Pabel. Ya, mungkin sambil mendengarkan siaran ini, anak-anak juga bisa sambil membuka buku paket. Ada di halaman 193 bab 6. Bab Oke. 6. Nah, sekarang kita tetap semangat anak-anak belajar. Nah, adapun yang dimaksud dengan Pabel adalah cerita binatang ya Pak Ubaya ya Ibu Istri. Iya betul. Cerita binatang. Jadi pembahasan kita sekitar cerita binatang. Oke, cerita Gitu. binatang. Iya. Saya kira tadi hanya manusia yang punya cerita, ternyata binatang juga Mungkin punya cerita. Binatang juga punya cerita, Iya. Pak. Cerita tentang Oke. kehidupan binatang, Iya. yang mana tokoh-tokohnya itu adalah semuanya binatang. Oke, menarik. Perilakunya menyerupai manusia, mungkin Bu ya. Oke, Jadi bisa. karakter atau perilaku binatang tapi diibaratkan ke manusia. Itulah yang dimaksud dengan Pabel. Mungkin anak-anak pernah membuka atau membaca bukunya Bu. Contohnya apa Bu? Nah. Buku Pabel ini. Nah, seperti yang umum ya, yang biasanya orang sebut kalau Pabel itu langsung kita teringat dengan kancil dan Iya. buaya. Kayaknya populer tuh Bu ya, di Iya. SD kita sudah kancil dan buaya. Kadang Iya, ada betul. kelinci yang suka mencuri timun, ada lagunya itu. Jadi kayak sudah biasa kalau sudah Pabel pasti orang teringat dengan kancil. Tapi kan dan kita tahu buaya. cerita saja Bu, tahu cerita tentang binatang saja, tapi jenis teks itu apa? Hari ini kita akan kupas soalnya. Nah, kita mengenal teks Pabel, Pak. Iya. Tadi di tujuan kita sudah sampaikan. Yang pertama pengertian. Pengertian apa itu Pabel. Kemudian ciri-ciri. Kalian para siswa bisa kalian catat mengenal teks Pabel ini, bisa kalian catat, bisa kalian rekam. Dia sekarang bisa direkam. Kemudian unsur-unsur intrinsik dan jenis-jenis teks Pabel. Oke. Nah, sekarang pengertiannya Pak Ubaidillah. Maaf Pak Ubaidillah, kadang-kadang saya nyebutnya Pak Ubaidillah terbiasa dulu jadi siswa favorit ini, siswa yang sangat penurut. Tapi nakal Pak ya. Bukan nakal, penurut pintar. Jadi saya sampai sekarang masih terkenang karena nama beliau ini mirip dengan nama orang tua saya, Haji Ubaidillah, Pak Ubaidillah. Nah, kan mirip sekali. Jadi saya menganggap Pak Ubaidillah ini orang yang sangat hebat, mulai dari dulu sampai sekarang tetap terkenang dengan kepintaran dan kepenurutannya. Oke, dengan luar guru. biasa Bu ya. Tambung ulun. Bukan tambung Pak, kenyataan. Ya mudah-mudahan bisa memotivasi untuk anak-anak juga Bu ya. Amin. Nah, sekarang pengertian teks Pabel merupakan menceritakan kehidupan tentang binatang berperilaku menyerupai manusia, berperilaku menyerupai manusia. Jadi rupanya binatang pun ada yang menyerupai manusia ya. Tapi bukan jadi-jadian Bu. Bukan harimau jadi-jadian, bukan. Iya. Jadi Pabel merupakan cerita fiksi, bukan kisah kehidupan nyata. Jadi cerita hayal lah anak-anak, bukan cerita nyata. Pabel sering disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam Pabel berkaitan dengan moral atau kebaikan. Nah, jadi tujuan cerita Pabel ini dah kebaikan. Akhir dari cerita itu pasti baik. Ada pesan moral di Iya, ada pesan moral di akhir dalam cerita itu. cerita tersebut. Jadi yang digaris bawahi tadi fiksi. Kalau itu cerita nyata, orang juga takut binatang bisa bicara ya. Oke, iya lanjut Pak. Oke. Nah, sekarang ada 7 Pak, 7 ciri-ciri teks Pabel. Oh, oke. 7 ini berarti siswa harus mencatat ya, atau mereka buka buku di buku paket ada. Iya. Di buku paket juga ada, tapi tidak. Oh ya, di buku paket ada juga anak-anak. Kayaknya buku paket itu untuk kegiatan loh ya.
secara teori mungkin bisa Ibu sampaikan Oh, biar iya. anak-anak bisa menyesuaikan. Nanti kalau buku paket itu kan berupa kegiatan di Latihan iya, mereka. latihan. Jadi bisa kalian simak anak-anak, ada 7 ciri teks Fabel. Yang pertama, tokoh para binatang. Tadi sudah kita sebut-sebut bahwa Fabel itu adalah cerita binatang, jadi tokohnya para binatang. Ya termasuk tadi kancil dan buaya tadi. Iya. Kancil dan buaya, tapi yang menang kadang-kadang kancilnya ya. Padahal buaya lebih besar. Iya, itu nanti akan juga pasti akan pembeda nanti di kebahasaan Bu ya. Oke. Iya, betul. Oke. Kemudian yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti watak manusia. Jadi ada watak binatang pun ada diibaratkan dengan ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Oke, berbicara Seperti manusia. Sebentar Bu, kalau ada yang baik dan buruk, berarti ada bahasa lainnya tuh mungkin kalau di cerpen ada tokoh Antagonis dan dan protagonis. betul. Iya. Gitu. Kemudian yang keempat, cerita fiksi menunjukkan rangkaian peristiwa kejadian sebab akibat rangkaian tersebut diurutkan dari awal sampai akhir. Ya, yang apa Pak Ibu istri? Rangkaian kalau alur cerita. Betul. Alur cerita ada alur tak maju, alur campuran dan alur mundur. Cuma kalau dalam teks Fabel ini alurnya maju. Oh iya. Ya, Alurnya karena ceritanya maju. tidak rumit. Kan sederhana Bu ya, Iya. tidak rumit. Sederhana dan bisa dipahami oleh siapapun. Iya. Cucu ulun tuh Pak, bayi sudah ada cerita Fabel ini. Oh ternyata dari dulu orang sudah membuat buku untuk bayi. Jadi dia tertarik dengan kancil yang lari. Mungkin begini Bu, ini lebih kepada dari cerita dari mulut ke mulut, semacam kayak dongeng. Jadi Anonim sekarang itu kan mungkin, iya, Pak, tanpa jadi nama. sekarang itu dibukukan dengan adanya narasi itu maka disebutlah teks Fabel mungkin. Iya. Nah, kalau kita mengenal kan dulu dari kecil di dongeng atau ke dalam bahasa daerah tuh berkisah. Nah kisahnya kisah binatang. Ingat dulu almarhum kakek suka bercerita. Memang ceritanya seputar binatang. Yang mungkin sekarang ada yang mencoba membukukan dengan menulis itu. Jadilah dia teks, namanya teks Fabel. Iya. Oke. Kemudian yang kelima, Fabel biasanya menggunakan latar alam seperti sungai, Hutan. Hutan tuh pasti ya. Memang karena habitat binatang di situ. habitat Iya. binatang di Tidak situ. ada yang binatang itu di mall. Di rumah. Iya. Kemudian yang keenam Pak Ubay, cerita Fabel berisi pesan moral atau kebaikan, tadi sudah dibahas ya. Yang ketujuh, ciri bahasa yang digunakan biasanya berupa kalimat naratif. Ya, oke. Apa itu naratif ya? Peristiwa mungkin Bu. Peristiwa, iya, peristiwa. Umpamanya peristiwa katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Oke. Kemudian semut menyimpan makanan di lubang. Nah, kemudian menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi bahasanya itu sederhana dan bisa dipahami oleh semua orang. Karena memang ini berasal dari dongeng. Dongeng itu mungkin ditujukan untuk anak-anak. Jadi yang menulis pun secara teoritis ini Dibuat sesederhana mungkin. mungkin Iya, untuk bisa dipahami. Makanya Supaya dipahami mungkin semua orang. Ya. materi ini cocok untuk anak-anak peserta didik yang peralihan dari SD ke SMP, iya. kelas 7. Kelas 7. Kelas cocoknya. 7. Oke. Yang masih suka tepuk tangan, masih suka loncat-loncat. Betul. Iya. Rindu ya kita dengan tingkah laku siswa. Sudah hampir 1 tahun kita tidak langsung bertatap muka dengan siswa. Baik, mudah-mudahan nanti Belum mengenal Bu. Hanya Belum sebagian saja karena Iya. kita belum pernah bertatap muka secara langsung. Nah Bu, ulun pernah ketemu di warung, dia bingung, siswa SMP 1 ya, bingung, manggut-manggut, iya, saya guru beliau, bingung, karena memang belum pernah ketemu. karena mereka kelas 7 kan, Iya, belum pernah kita ketemu kan secara ngajarnya kelas tatap muka. 8, iya. Oke. Cuma dia mengenal, mengenal, iya guru bahasa Indonesia. Iya. Itulah zaman sekarang. Kecuali itu pun seandainya mengajar di kelas itu pun belum tentu juga kenal karena memang tidak pernah tatap muka kecuali dengan via Zoom bisa mungkin itu pun mungkin terbatas Bu ya. Kalau via Zoom kan kita
tidak bisa semua siswa yang mengikuti Iya. ya, karena terbatasnya kota masing-masing. Jadi kita maklum memang apalagi siswa kelas 7 belum mengenal betul guru yang mengajar di kelas tersebut. Karena memang suasana seperti ini Bu, ya. Tapi kita keadaan tidak kita seperti ini. berkeluh kesah untuk itu dan tetap semangat. Banyak media yang bisa kita gunakan, terutama salah satunya adalah dengan radio ini. Oke. Mudah-mudahan disimak semua siswa ya Pak. Betul. Amin, dan orang tua. Kemudian bisa dilanjut Pak Silakan, Ibu Bu. Istri. Bu Istri. Silakan, Saya lanjut. silakan Bu. Kemudian unsur-unsur intrinsik fabel. Nah, unsur-unsur intrinsik ini bisa juga kalian catat ya para siswa, supaya kalian nanti kalau menemukan kata unsur intrinsik berarti unsur itu ada di dalam ya Pak. Oke, ada di betul. dalam cerpen Iya. atau ada di dalam cerita. Cerita itu sendiri. Jadi Apa aja itu Bu? Mungkin bisa Ibu sampaikan. yang pertama unsur intrinsik cerpen itu adalah tema atau ide pokok. Iya, tema. Ide cerita. Ide Ide cerita, cerita. iya betul sekali. Kalau Bu kancil Istri. dan buaya mungkin temanya apa gitu. Iya. Ketika latarnya di sungai, ada tokoh di situ kancil dan buaya, kita sudah bisa mendebak apa sih tema yang akan disampaikan oleh penulis mungkin maksudnya. Sepertinya Pak ya, kalau sudah kancil dan buaya ceritanya itu aja ya. Iya. Tapi kenapa menarik sampai sekarang orang tulis ya? Ya, karena memang itu sudah populer, Bu. Apapun yang populer itu kadang kita sudah kalau merasa di zona nyaman dalam cerita itu ya tidak ada pengembangan. Misalnya. Kita pun refleks kalau sudah kancil dan buaya pasti kancil mau nyebrang sungai. Betul, karena memang di SD sudah ada dulu tuh Iya. zaman kita. Dari dulu sampai sekarang Iya, itu aja. karena perubahan kurikulum dan ada lagi sampai ke tingkat SMP, Bu ya. Ada Iya. kelas 7. Nah, kemudian yang kedua, tokoh yaitu pemeran dalam cerita terdiri atas tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi tokoh protagonis ini biasanya tokoh yang baik ya Pak ya. Tokoh baik. Tokoh yang selalu tampil baik, selalu dipuji. Tapi kalau tokoh tritogonis ini tokoh yang antagonis ini tokoh yang Selalu jahat. selalu tidak baik, Tidak selalu baik. dibenci orang. Betul. Kemudian ada lagi tokoh tritogonis yaitu tokoh menengah. Tokoh menengah atau tokoh figuran, tokoh pendukung atau tokoh pembantu. Nah, jadi di dalam fabel pun ada seperti dalam sinetron ada protagonis, antagonis dan tritogonis. Mungkin kehadiran tritagonis itu nanti akan menyelesaikan masalah Iya, antara tokoh iya. antagonis dan protagonis. Iya. Oke, nanti ketahuan di struktur nanti. Ya kalau kita Iya. sempat ya. Mudah-mudahan kita sempat sampai ke sana membahasnya. Kemudian yang ketiga, penokohan yaitu sifat atau karakter tokoh yang dimiliki Oke, pemain. sifat, ya. Sifat. Ya, sifat Ada yang kancil seperti pemarah, apa, iya. sifat buaya. Iya. Oke. Biasanya buaya terkenal dengan bodoh gitu ya, kancil cerdik gitu. Awaknya aja ganal. Padahal buaya itu bila mau makan habis dimakannya Iya. sebuah. Nih, jadi apa kita sambil bahasa ibu kan tadi slogannya Lestarikan lestarikan bahasa daerah. lestarikan bahasa daerah. Di kelas juga begitu, Bu. Kita tidak bisa melulu dengan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, iya. Kadang kita bahasa Banjar, bahasa Jawa, tergantung lingkungan. Tergantung lingkungan kita Iya, yang betul. ngajar. Kadang-kadang ada bahasa yang rasanya nilai rasanya tuh Pak yang Iya. membedakan. Iya, ada yang tidak bisa kita ungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dengan bahasa daerah itu lebih mengena. Lebih Iya. menggerebek ya Bu ya. Iya. Kan bahasa ibu. Ya kita tidak bisa mengajar juga terlalu formal di kelas, harus bahasa Indonesia dari awal sampai akhir kaku. Apalagi kita siaran ini didengar oleh masyarakat luas, ya interaktifnya nanti kalau bahasa Indonesia kaku. Oke Bu, silakan dilanjut. Kemudian unsur intrinsik. Yang keempat yaitu latar, Pak. Latar, iya. Latar kan biasa Tempat kalau terjadinya. sudah latar berarti tempat. Iya, tempat terjadinya kejadian. cerita. Tempat kejadian ada ya tadi biasanya latar kalau cerita ini kan di sungai, di hutan, Memang habitat di binatang kebun, misalnya iya, di kebun. Di kebun kayak itu. Selain latar tempat, apakah juga ada latar waktu? Ada Bu? latar waktu.
latar suasana. Latar suasana. Itu pasti Bu ya. Iya, pasti. Kadang-kadang kalau ada di situ misalnya cerita serigala dan terus malam-malam misalnya bulan terang menggonggong, itu Berarti suasananya wah, mencekam. jadi naik bulu kuduk. Alhamdulillah nih Wak, di ruang siar terang ya. Seandainya malam-malam bisa nggak berani pulang. Kemudian yang kelima alur Pak. Alur. Ya. Alur itu apa sih? Nah, Kalau alur di Jorong itu nama desa. Alur dalam cerita nih tapi apa kalau ya? alur dalam cerita yaitu jalannya cerita. Oh ya, jalan cerita. Bisa gitu. alur maju, alur mundur, alur campuran. Iya. Nah, kalau alur maju berarti cerita itu mulai dari awal diurut sampai akhir. Oke, step by step dalam bahasa Inggris. Step by step. Kemudian kalau alur mundur, cerita akhir dulu. Iya. Cerita akhir, kemudian flashback, maju sampai awal. Mungkin kalau dalam cerita cerpen seorang tokoh tua dulu diceritakan, Iya, baru meninggal- nanti meninggal, Pak, meninggal dunia. meninggal Meninggal dulu, dunia, baru nanti diceritakan masa hidupnya sampai dia dilahirkan, tutup Iya, cerita. iya. Alur mundur ya. Itu roman di dalam roman. Iya betul. Kemudian alur campuran. Kalau alur campuran ini bisa menggunakan alur maju, bisa menggunakan alur mundur. Tapi di dalam cerita biasanya alur campuran ini bikin penasaran ya Pak ya. Iya. Bikin penasaran sekali. Kenapa ini jadi seperti ini? Oh ternyata orang membalikkan cerita, mengulang cerita ya. Oke. Kemudian yang keenam sudut pandang Pak. Sudut pandang. Sudut pandang. Gimana Bu Istri? Sudut pandang ini gaya ya Pak Bu ya. Gaya pengarang dalam cerita. Gaya penyampaian. Ya, Iya. gaya Sudut penyampaian. pandang itu berhubungan dengan posisi pengarang di dalam cerita. Iya. Posisi pengarang sebagai Iya, aku. cuma di dalam Fabel itu mungkin sudut pandangnya ada Bu. Sudut Sebagai pandangnya orang ketiga lah ya. orang pertama dan orang ketiga Bu. Iya, Ada sebagai aku atau saya atau nama tokoh. iya betul. Iya betul. Posisi pengarang dalam cerita. Posisi pengarang ya posisi pengarang di Tokohnya dalam kan cerita. hewan ya tadi. Iya, hewan. Berarti kan bisa kancil, Iya, berarti nama menggunakan tokoh. saya, Saya, iya, aku. atau nama hewan. Tapi pula sudut pandang ini tidak ada orang kedua ya. Tidak ada. Tapi kenapa di dalam soal ulangan atau soal ujian selalu ada pilihan, itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Saya pernah ditanyakan siswa, "Ibu kenapa ini ada pilihan orang kedua?" Berarti mungkin tujuannya pengecoh apa? Semuanya dalam cerita orang pertama itu langsung kepada tokoh cerita. tokoh, Orang sementara pembaca orang ketiga. Orang ketiga, nama orang. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut amanat. Ini yang terakhir, unsur intrinsiknya amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat tersirat dan bisa amanat tersurat. Oke, dalam sebuah cerita apapun itu Bu ya yang dikaitkan dengan pembelajaran, tentu amanat itu yang akan ditunggu-tunggu karena memang itu berkaitan dengan nilai dan karakter. Di situ intinya sebenarnya yang ingin disampaikan dan harapannya untuk ditiru atau bisa menjadi nilai dari cerita itu sendiri. Iya, Pak. Kemudian bisa kita lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis teks fabel. Tadi tujuan kita ada ya, Bu ya. Oke. Jenis-jenis teks fabel. Ternyata ada juga jenis-jenisnya. Ada, ya? Pak. Ada Oke, bisa dua. disampaikan ya Bu Ada sambil dua dijelaskan. jenis teks fabel. Ditinjau pemberian watak dan latar dibagi dua. Fabel alami dan fabel adaptasi. Adaptasi, betul. Iya. Jadi fabel alami, kalian bisa catat ya para siswa semua atau orang tua yang mendampingi siswa bisa mencatat bahwa di dalam teks fabel ini ada dua bagian yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, kalau fabel alami maksudnya adalah fabel yang menggunakan tokoh binatang seperti keadaan yang sebenarnya dan menggunakan alam sebagai latar. Misalnya kura-kura diberi watak lambat karena jalannya lambat sekali. Jadi kalau ada manusia diwatakkan dengan kura-kura jangan mau karena Terkesan lambat. lambat. Lola. Iya. Kalau singa jangan juga. Singa diberi watak buas, ganas. Nah, Biasanya ini tokoh
Antagonis, ya, Mbak? Antagonis, iya. Iya. Tokoh yang selalu jahat. Karena memangsa pokoknya sifatnya. Berarti otomatis kura-kura ini protagonis ya? Protagonis. Karena memang kura-kura tidak ada memangsa binatang lain kan, tapi terkenal dengan lambatnya itu Lambatnya juga. aja. Karena karakternya kan masing-masing. Iya, itu dari fabel alami. Kemudian fabel adaptasi itu fabel yang mengubah watak asli tokoh pada dunia nyata dan menggunakan tempat lain sebagai latar, umpamanya rumah. Oke. Misalnya landak yang pemalu, burung yang mencari makan di restoran. Burung cari makan di restoran. Oke, burung mencari makan di restoran mungkin di hutan sudah tidak ini lagi, Bu, ya. Sudah tidak Habitatnya ada sudah- habitatnya sudah rusak. Ceritanya sudah modern, Pak. Oke. Mungkin kalau kita kaitan dengan suasana bencana alam sekarang, ya mungkin ada kaitannya kenapa terjadi banjir. Nah, mungkin salah satunya akibat gundulnya hutan, kemudian maraknya penebangan liar. Iya. Mungkin itu salah satu Tidak penyebabnya. tidak memiliki tempat tinggal lagi Mereka hewan-hewannya. tidak memiliki tempat tinggal lagi. Sampai di penjaratan itu ada habitat bekantan, ya, Iya, masih masih ada. alhamdulillah di sana Masih perawan, Pak. masih berkembang. Nah, ada, saya pernah sekali ke sana diajak oleh Karang Masih Taruna. bekantannya masih malu-malu. Iya, Jadi memang mendengar ada suara bunyi kita datang kelotok ya, kami ke sana pakai kelotok tuh mereka sembunyi semua. Jadi matikan kelotoknya, kita diam semua, keluar mereka. baru mereka keluar. Memang terkenal dengan pemalu. Pemalu. Nah, mungkin ini juga sifatnya kalau kita membuat cerita fabel dengan tokoh bekantan, mungkin bekantan itu diidentikan dengan sifat malu. Pemalu. Oke. Dan kayaknya takut, Pak. Lihat manusia kelihatan takut. Padahal sudah sering dikunjungi ke sana, mereka masih kelihatan takut sekali. Iya, oke. Baik, ada lagi, Bu? Dengan jenis-jenis ini? Kemudian ditinjau dari kemunculan pesan mungkin, Pak. Kemunculan pesan dari fabel, ada yang pesan dengan koda, ada dengan fabel tanpa koda. Oke, itu masuk struktur, Bu, ya? Bukan, Pak. Masih di dalam pemasuk struktur, Bu Istri. Tidak. Kode saya. itu masuk struktur. Iya. Oh, masuk struktur ya. Oke. Oh, berarti Masuk kelewat struktur. saya. Oke, berarti itu masuk, Udah. itu jenis-jenis, nanti kita lanjutkan di struktur teks fabel. Oh iya. Oke, ini kita ada yang pariwara dulu, jadi iklan lewat, sambil anak-anakku nanti bisa untuk merekap catatan yang sudah dibuat. Oke, silakan Bung Setiawan. Struktur langsung. Biar langsung. Baik, semoga masih standby di depan radionya masing-masing untuk anak-anakku kelas 7. Ini ternyata cukup menarik, sampai-sampai kita supaya jangan suasana panas, jadi ada iklan dulu. Pariwara. Kemudian kita lanjut karena memang nanti ada season-season lagi, masih ada yang disampaikan, terutama nanti berkaitan dengan masih fabel, ada beberapa poin lagi. Oke, lanjut ke Bu Rinda dulu ya, sebelum Bu Istri nanti. Jadi begini, Bu, dalam teks itu biasanya yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari, teks apapun itu, seperti dalam ibarat sebuah bangunan, kalau kita melihat tidak langsung berdiri dengan kokoh, kita lihat atap dan sebagainya, tentu ada pondasi, ada dinding, kemudian ada rangka atap dan atapnya. Sama dengan sebuah teks, ada tentu struktur pembangunnya, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak kita semua apa saja sih struktur dari teks fabel itu, biar nanti kalau misalnya kita bisa membedakan, ini juga untuk memudahkan untuk menulis teks fabel itu sebagai tujuan akhir dari keterampilan berbahasa yang akan kita biasanya menuliskan ada, Mbak. Dengan kita mempelajari struktur akan mudah, dan ini juga termasuk di tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi. Oke, silakan Bu Rinda untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada anak-anak struktur apa saja sih yang membangun teks fabel itu. Bentar, Pak. Struktur teks fabel ya. Struktur teks fabel, di sini ada judul, kemudian ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks,
resolusi dan koda. Oke, bisa dijelaskan masing-masing itu Bu supaya anak-anak kita lebih jelas. Iya. Kalau judul biasanya berada di kepala karangan ya, berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi. Sudah pasti Tabel, itu ya. iya. Dalam sebuah cerita pasti ada judul. Pasti ada judul. Hidup pun harus punya judul. Nah, kemudian pada judul ini perlu juga kita sampaikan kepada siswa ada cara penulisan judul, Pak. Oke, cara-cara. Iya. Mungkin itu lebih Di kepada struktur kepenulisan ya, Bu ya. struktur, ya, di struktur. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi kalimat yang terdapat pada awal cerita yang berfungsi untuk mengenal waktu, tempat dan karakter tokoh. Iya, biasanya pada bagian orientasi Orientasi ini di awal, Bu. pengenalan tokoh Iya. biasanya, kemudian latar, Iya. kemudian tempat dan waktu. Iya. Kemudian komplikasi, Bu. Kalau komplikasi ini bukan penyakit ya, Pak. Penyakit komplikasi. Sekarang musim sakit-sakitan. Mudah-mudahan kita tetap sehat terus Bu ya. Amin, amin. Kawan-kawan kita yang sakit juga mudahan cepat sehat. Oke, mudah-mudahan. Komplikasi adalah bagian atau di mana munculan masalah atau konflik cerita. Ya, konflik Nah, cerita. iya, Ada konfliknya Bu ya. cerita. Mulai munculnya masalah. Mulai Masalah. munculnya masalah. Ya kalau kita mulai membaca buku itu kan mulai penasaran dengan Iya, di cerita. situ akan membuat penasaran bagi Iya. pembaca, betul. Kemudian klimaks, Pak. Klimaks adalah konflik mencapai puncak. Oke. Puncak. Jadi puncak masalah ya Bu ya. Iya. Tegang-tegangnya kita membaca kan biasanya di klimaks. Iya, mungkin di dalam struktur itu Bu, pada bagian komplikasi itu biasanya mengarah kepada klimaks. Iya. Jadi klimaks itu bukan termasuk ke dalam struktur fabel, cuma klimaks itu ada di dalam bagian komplikasi tadi. Iya. Oke, iya. Kemudian resolusi bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik daripada cerita. Oke, sudah. Jadi sudah mulai menurun. Agak menurun. dingin ini. Iya, agak Iya, dingin, mungkin sudah mulai menurun. hadir tokoh. Iya. Iya. Tritagonis tadi sudah mungkin Tritagonis ada tadi. di situ Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Kemudian bisa koda ini kesimpulan, kalau menurut saya itu Pak kesimpulan. Dan tentu nilainya ada di koda itu. Iya. Oke. Iya. Itu Pak kalau menurut saya Pak struktur teks. Secara singkat Bu ya. Iya, Mm. Pak. Kalau memang untuk lebih detail nanti di penjelasan yang panjang itu ada di buku paket kita. Mungkin Iya, ada anak-anak di bisa buku buka di paket. situ. Oke. Itu mungkin Pak mengenai struktur teks Babel. Struktur. Jadi itulah struktur yang membangun. Oke. Lanjut ini tentu saja kalau kita kembali kepada materi intinya bahwa ini adalah bahasa Indonesia, tentu saja dalam sebuah teks dari narasi itu tentu ada kebahasaannya Bu ya. Iya. Nah mungkin untuk kebahasaan ini Bu Istri yang akan menjelaskan. Oke, mungkin bisa langsung saja Bu Istri untuk kebahasaan apa saja yang menjadi ciri dari teks fabel. Iya, terima kasih Pak Ubay atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya Ibu mau menyapa dulu anak-anak Ibu yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para pendengar semua, terutama pelajar kelas 7, baik yang bersekolah di SMP maupun di Madrasah Sanawiyah. Salam badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Betul. Nah, Ibu berharap bagi siswa yang kemarin terdampak banjir, mudah-mudahan sudah pada pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kekuatan dan kesabaran, dan mudah-mudahan juga diberikan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di sekolah kita Pak tidak hanya siswa kita saja yang ada terdampak banjir, Ya, guru-guru kita pun juga ada. ya, intinya masyarakat Iya. luas termasuk kita semua. Iya, mudah-mudahan seluruhnya masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini yang kemarin terdampak banjir, mudah-mudahan memang bencana itu semuanya pasti menimbulkan kesedihan, kemudian pasti saja ada duka juga Pak di dalam Tentu saja Bu. sebuah bencana itu. Karena tidak hanya materi yang dirugikan, bahkan kemarin kita sempat ada korban jiwa. Iya betul. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya ya Bu ya. Inggih. Tentu ada hikmah di balik itu Tentu semua. semuanya ada. Dari semua ini ada semangat kebersamaan kita.
Betul. Oke. Ada kepedulian, kemudian ada keikhlasan, ya. Ada juga rasa kasih sayang kita Pak kepada mereka semua. Intinya simpati, Bu, ya. Iya, betul. Jadi kita harus semangat terus. Kemudian semoga nilai-nilai kemanusiaan ini terus berkembang. Mudah-mudahan. Mungkin dengan cara ini Tuhan memberi pengajaran kepada kita untuk bagaimana sesama manusia tidak saling merendahkan, tidak saling menghina, maka kasih sayang antara Iya, kita. betul. Kita yang tidak tertimpa ini harus bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu bisa dengan membantu. Kalau tidak bisa dengan materi, bisa dengan doa, dengan semangat, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik, saya ingin menyampaikan kaidah kebahasaan pada teks Fabel. Kaidah kebahasaan itu disebut juga dengan unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini merupakan ciri kebahasaan yang digunakan dalam sebuah cerita fabel. Nah, apa saja? Yang pertama adalah sinonim. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, sinonim. Biasanya anak-anak menyebutnya dengan apa Pak? Sinonim itu Pak? Persamaan. Iya, lebih umum mereka Persamaan menyebutkan kata, Bu. dengan persamaan kata. Iya. Padahal keliru, Bu, ya. Iya, betul. Yang Padahal betul apa, Bu? tidak. Sinonim itu adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata yang lainnya. Oke, persamaan Iya. makna, bukan Iya, persamaan bukan, kata. bukan persamaan kata, tapi maknanya yang sama dengan kata yang lainnya. Nah, sinonim pada fabel ini itu khususnya menggunakan kata sifat, Pak. Sifat. Iya, kata sifat. Nah, berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Betul. Nah, mungkin kalau masalah unsur kebahasaan ini anak-anak harus sambil mencatat, sayanglah, sambil mencatat supaya lebih jelas lagi. Oke. Nah, Ibu berikan contoh pada kata rajin. Rajin, Iya. Nah, apa kira-kira sinonimnya, Pak? cangkal. Kalau bahasa Banjar Banjar, ya. Pak. Iya. Rajin mungkin giat. 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 Nggih, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Kemudian suka bekerja. suka Nah, bekerja. itu sinonimnya ya. Nah, kemudian misalnya kata sedih. Apa Bu Rinda sedih sinonimnya? Nah, apa? Kata Merana. Merana, betul. Kemudian susah hati juga ya, sinonim Duka, dari kata sedih, mungkin sedih duka. juga. Iya. Nah, kata rajin, kemudian kata sedih itu adalah sinonim kata yang memiliki efek emosi lemah. Sedangkan sinonimnya tadi dari kata rajin itu yang suka bekerja, kemudian giat, sungguh-sungguh. Kemudian sinonim dari kata sedih, susah hati, kemudian merana. Nah, itu kata yang memiliki efek emosi kuat. Jadi mungkin kalau bisa Ibu simpulkan, apa yang dimaksud dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat ini, itu adalah seperti nilai rasa, Pak. Nilai rasa. Iya, nilai rasanya tuh ada yang terasa lebih mengena, lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Ada juga yang lebih kuat. Nah, misalnya Ibu contohkan dalam bentuk kata yang lain ya, supaya lebih mudah penggambarannya. Misalnya pada contoh kata benda matahari. Nah, apa Bu matahari sinonimnya, Bu? Siang, bukan? Siang. Matahari. Benda kan, itu kata benda. Surya. Oh, surya. Ya. Mentari. Mentari, Mentari, kemudian iya. fajar. Fajar. Nah, itu kan semuanya sama ya, maknanya sama, matahari, surya, fajar, mentari sama. Tetapi dari pilihan kata tersebut mengandung nilai rasa yang berbeda. Iya. Kadang kita disebut dengan mentari mungkin lebih halus. Iya, nilai rasanya beda. iya. Kalau matahari mungkin biasa ya, karena itu termasuk bentuk umum sudah. Nah, itu yang dimaksud dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Mungkin anak-anak mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke. Inggih. Jadi meskipun memilih kata, ya, memilih arti yang sama, apa maksudnya? Memiliki arti yang sama, seperti kata rajin tadi sama dengan artinya suka bekerja, sungguh-sungguh. Nah, meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat dalam mendeskripsikan tokoh itu sangat berpengaruh terhadap nilai rasa pembaca.
Nah, ini biasanya bisa dilakukan oleh penulis. Oke, penulis. Iya, sayang sekali Ibu Ayu tidak bisa hadir. Nah, mungkin Bu Ayu sudah bisa ini memilah ya mana yang memiliki nilai rasa yang kuat, mana yang nilai rasanya lemah ketika menulis. Sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap tulisannya. Betul. Iya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah antonim. Nah, mungkin antonim juga sudah sering ya didengar, bahkan di waktu anak-anak masih di bangku sekolah dasar sudah mengenal apa yang dimaksud dengan antonim, yaitu Antonim ini lawan kata ya. betul Bu, ya? lawan kata atau kata yang berlawanan Kata yang arti. berlawanan, Inggih. Misalnya kalau tinggi, berarti rendah. rendah, gitu ya. inggih. Kalonya besar, Berarti kecil. kecil. Nah, mudah ya, gampang sekali anak-anak gampang untuk kalau antonim. Kemudian yang selanjutnya di dalam teks fabel menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan pada orang yang dituju. Nah, kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca, yaitu tanda baca titik 2. Tanda petik ya, bukan tanda titik. Iya, Salah. kalimat langsung. Iya. Tanda petik. Inggih. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik dua ya? 2. Tanda petik Iya, dua. maaf Ibu tadi salah Nah, beri menyebutkan. tanda koma dulu baru Iya, tanda petik. Tanda petik 2 bukan tanda petik 1. Nah, cuma di dalam teks fabel perhatikan ragam kalimat langsungnya. Di sini ada 3 ragam kalimat langsung pada teks fabel. Yang pertama, kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Berarti siswa kita bisa mencatat ya. Inggih. Materinya bagus sekali nih. Ini struktur kebahasaan ini memang Iya. agak rumit, harusnya Iya. ada coretan-coretan. Ada, harus ada Iya, siswa kalau hanya mencatatnya. sekedar didengar, Didengar itu mungkin itu susah itu. iya susah. Susah mengingat kembali. Iya. Berarti untuk hari ini kita poin-poinnya saja Bu ya. Untuk contoh dan lanjutannya nanti Inggih. bisa. Tapi untung ada YouTube-nya Pak, bisa Oke. nanti anak-anak membuka. Inggih. Jadi kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Nah, Ibu berikan contoh ya supaya lebih jelas. Jadi contohnya bisa kalian tulis. Ini karena berhubungan dengan fabel, jadi Ibu ambilkan contoh dalam bentuk cerita dongeng cerita hewan. Katak berseru, hujan telah tiba. Itu sebenarnya ada dua bagian kalimat ya. Katak berseru, hujan telah tiba. Kalau boleh kita pisahkan kalimat itu, kalimat pertama katak berseru itu disebut dengan kalimat pengiring. Kalimat pengiring. Iya, kalimat pengiring. Baru berikutnya Hujan telah tiba itu adalah kalimat langsungnya berarti itu yang bertanda yang Tanda bertanda petik, Pak. petik Iya. 2. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang berupa percakapan. Jadi itu saja untuk memudahkan mengingat ya. Berarti kan Mudah- itu langsung diucapkan orang pertama gitu ya. Bu? Iya, jadi kalimat yang langsung diucapkan itu adalah kalimat langsung. Jadi Iya. hujan telah tiba itu kan berupa percakapan ya. Jadi itulah yang berupa kalimat langsungnya. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskannya? Katak berseru. Jelas di awal sebuah kalimat harus menggunakan huruf Besar. kapital. Nah, huruf besar. Katak ya. K pada huruf katak, pada huruf pada kata katak ya, harus huruf kapital. Kemudian berseru itu harus diberi tanda seru ya? koma. Oh, tanda koma. Katak berseru koma. Hujan telah tiba karena itu adalah percakapannya. tanda petik Maka 2. kita apit oleh tanda Petik petik 2. 2 dan diawali dengan huruf kapital lagi. Meskipun itu tidak ada tanda titiknya. Iya. Meskipun di tengah kalimat tapi karena berupa percakapan langsung, maka syaratnya harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital. Kemudian posisi titiknya di mana? Nah, posisi titiknya setelah kata tiba. Tapi tanda petiknya paling belakang. Jadi jangan petik dulu baru titik, tapi titik dulu baru tanda petik. Oke, menarik ini Bu ya. Iya. Mudah-mudahan anak bisa membayangkan Ini kalau kita tidak iya. bisa menuliskan. Jadi sebenarnya gergetan juga Pak, pingin menuliskan dan memberitahukan ke Kita anak-anaknya. kan terbiasa nulis Iya. papan tulis ya. Karena kalau masalah penulisan ini memang hal yang
paling apa? Harus teliti. Iya, rumit. Dan Iya. gregetan ini kan ini materi yang agak panjang, namun sayang Bang waktunya ya mungkin. Iya itu kadang-kadang gitu. Mungkin bisa juga dicontohin deh waktu di koran-koran tuh biasanya ada tanda petik 2 dari tokoh yang betul. di belakangnya atau pejabat Jadi, yang ngomong langsung. Mungkin Ibu bisa sampaikan poin-poinnya saya dulu. Nanti Iya. untuk lanjutan nanti anak-anak bisa untuk bertanya kepada bapak ibunya masing-masing di sekolah. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kalimat pengiring setelah petikan. Nah, kalau tadi kan kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan, sekarang kalimat pengiringnya setelah petikan. Berarti kalimat pengiringnya berada di belakang. Jadi kalimat langsungnya yang di depan ini. Jadi kebalikan dari yang tadi. Nah, contoh dalam kalimat, aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Nah, aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Berarti percakapan semut itu tadi diapit oleh tanda petik 2 pada bagian awal kalimat tadi. Kemudian sahut semut itu adalah kalimat pengiringnya. Berarti ada tanda baca koma sebelum kata sahut semut tadi. Oke, sama seperti yang Iya. di awal tadi ya, yang Iya. Ibu contohkan tadi. Nah, kemudian penulisan semut di situ, Pak, perlu juga kita tekankan, di situ harus menggunakan huruf kafita karena tokoh ya. Ya, tokoh. Iya, tokoh. Kemudian yang ketiga, kalimat pengiringnya berada di tengah. Nah, ini di tengah kalimat pengiringnya. Jadi kalimat pengiring berada di tengah petikan. Contoh, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Katak menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Nah, itu ada 3 bagian kalimat sebenarnya. Yang pertama, kalimat langsungnya, makanya semut, kau harus berlatih berenang, katanya. Nah, itu kalimat langsung. Kemudian katak menjulurkan kakinya, itu adalah bentuk kalimat pengiring karena bukan percakapan, tapi semacam gambaran. Iya, gambaran perilakunya ya. Katak menjulurkan kaki. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat langsungnya dan tendang ke belakang seperti ini. Nah, itu. Ya. Itu adalah kalimat langsungnya. Jadi diberi tanda petik lagi. Iya. Jadi kalau kita cermati contoh tersebut ada 3 kalimat ya. Anak-anak untuk bisa memberikan tanda bacanya itu dilihat kalimatnya aja. Kalau kalimat itu berupa percakapan, berarti itu adalah kalimat langsungnya. Tinggal beri tanda petik 2 di awal dan di belakang ya. Kemudian yang mana yang berupa kalimat pengiringnya, kita stop dulu, kita beri tanda koma, kemudian lihat lagi kalimat kelanjutannya. Nah, ini bisa juga kalian buka yang memiliki buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, ada di halaman 216. Mudah-mudahan perpustakaan sekolahnya memiliki ya Pak buku paket seperti ini. Tentu. Semua sekolah kayaknya, Semua Bu, sekolah dan memiliki buku satu paket. siswa satu Satu buku. buku. Iya, Semua mapel. alhamdulillah. Enggih. Nah, bisa kita lanjutkan kembali Pak? Oke. Bisa, Bu. Enggih. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Nah, kalau tadi kalimat langsung di dalam teks Pabel, unsur kebahasannya ada kalimat tidak langsung. Apa kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-cirinya adalah tidak menggunakan tanda petik. Kalau tadi menggunakan tanda petik kalimat langsung, kalau kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Oke, jadi simpulannya ada kalimat langsung dan Iya, ada kalimat tidak ada langsung. kalimat tidak langsung. Seperti apa nanti contohnya, mungkin anak-anak bisa sambil membuka buku lainnya atau berselancar. Kalimat langsung seperti apa dan kalimat langsung Yang Kalimat tidak langsung tidak seperti langsung, apa? oke. Iya, betul. Mungkin kita persingkat saja ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian ada penulisan kata seru. Kata seru. Iya. Kata seru itu contohnya misalnya oh. Kemudian kalau bentuk Wah, yang lain misalnya. wah. Iya. Wow. Wow. Biasa kan kata seru itu diucapkan Masya Allah, bisa juga ya, Masya Allah, Pokoknya Subhanallah. menggambarkan kita kaget Iya, refleks Pak betul. kita mengucapkannya. Nah biasanya itu atau kagum ya. enggih merasa tergantung dari bentuk Ya. bentuk kalimatnya, bentuk apa kata serunya Pak. Kalau kagum bisa dengan menggunakan Masya Allah ya, Wow. atau wow, Amboy. amboy. Nah biasanya diikuti dengan tanda Tanda koma untuk memisahkannya.
Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini adalah Kata sambung ya. kata penghubung. Kata penghubung. Iya, kata penghubung. Jadi konjungsi di dalam fabel itu merupakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu secara kronologis. Iya, misalnya selama, kemudian sesudah, setelah, Lalu, kemudian. Iya, betul. Jadi kalimatnya misalnya pada kalimat gajah datang menolong ketika kancil sedang kesusahan. Nah, itu ada kata ketika ya konjungsinya. Kemudian selanjutnya adalah kata sandang. Nah, kata sandang ini merupakan kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda Oke. atau Nah, kata seperti sifat. apa itu Bu kata sandang? Ya, kata sandang ini sebenarnya tidak mempunyai makna, Pak. Tidak mempunyai makna tersendiri kecuali dia bergabung dengan kata yang mengikutinya atau kata yang di Bisa Ibu belakangnya. beri contoh singkat mungkin? Ya, contohnya adalah misalnya kata si. Nah, si itu tidak memiliki arti kalau tidak ada kata yang mengikutinya. Nah, kemudian ada sang, ya. Nah, kalau anak-anak kita bertanya nih, ini mungkin di sesi akhir Bu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan kita melekatkan kata sandang itu antara si dan sang? Misalnya dengan taruhlah tadi kita awal cerita kita ambil kancil dan buaya. Yang mana cocok untuk menyandang kata si, yang mana tokoh yang mana yang menyandang kata sang yang cocok. Nah, Iya. Biasanya kalau si itu ya si kancil, ya, bisa ya. jadi yang buayanya yang sang. Ya. Sang buaya atau sang semut itu. Si buaya mungkin. kurang ya, Kurang pas Inggi. ya, Bu, ya. Nah, mungkin nilai rasa juga Pak di Nilai situ rasa. Pak. Inggi. Atau kemungkinan begini Bu, kalau menurut yang pernah saya baca itu penggunaan kata sandang si dan sang itu kalau si itu dianggap tokoh yang agak lemah, kemudian kalau sang itu Yang mengarah kuat kepada gitu tokoh ya. yang kuat. Misalnya tidak hanya kepada cerita binatang ya, misalnya si hamba Sang dan pangeran. sang penguasa. Iya. Tidak mungkin kan sang hamba lalu dikaitkan dengan si penguasa, Si penguasa. si maha kuasa, sang maha kuasa dan si hamba mungkin. Iya, Mungkin betul. seperti itu Bu ya, supaya anak-anak kita lebih bisa menyandangkan ke tokoh Membedakan mana. penggunaannya. Iya. Kemudian penulisan si juga itu harus menggunakan huruf kecil apabila berada di tengah kalimat. Ini dirangkai apa Dipisah, Oh, dipisah. Iya. Misalnya pada suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Nah, si kancil, si-nya itu kecil ya. Kemudian kancilnya huruf kapital karena merujuk kepada hewan ya, nama hewan tadi atau nama tokohnya. Nama tokoh, betul. Iya, betul. Kecuali si yang berada di awal jelas harus menggunakan huruf kapital. Itu Jadi kan begitu. memang berlaku kaidah penulisan awal kalimat Bu Iya, ya. betul. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin yang terakhir ini Pak, penggunaan kata depan. Kata depan gitu. Iya, kata depan itu kan ada di, kemudian ke, kemudian kata dari, ada kata pada juga ya, kata depan itu. Nah, penulisannya itu terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, pada pertemuan Badatang kita beberapa waktu yang lalu sudah ada juga kita singgung masalah penggunaan kata depan ini Pak. Oke. Bagaimana cara penulisannya kan? Yang Karena ini kayaknya untuk semua teks selalu ada kata depan Iya, ini betul. berlaku terus ini. Iya. Kalau kita sudah berbicara dengan ranah kebahasaan. iya saling saling berhubungan. Iya. Dan kadang pula kata depan dan awalan itu tidak bisa dibedakan. Ada yang tidak bisa membedakan. Kan penulisannya ada yang dipisah, ada yang digabung. Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan kata depan tuh ditulisnya bagaimana, awalan bagaimana. Oh iya, kata depan kalau Ulun memberikan penjelasan kepada siswa begini, apabila merujuk kepada tempat atau arah, berarti itu di kata depan, Kata depan. dan penulisannya harus dipisah. Iya. Misalnya tadi rusa bersembunyi di dalam rumput, Berarti di dalamnya kan itu ya. merujuk kepada Tempat. arah atau tempat, berarti harus dipisah. Di spasi dalam gitu Engge. ya. Kalau dimakan kan itu berarti berupa awalan, Itu harus kata- digabung. Jadi kata Berarti- kerja itu. Engge. Kata kerja atau kata sifat ya. Pak? Jadi Iya. kuncinya kita lihat apakah dia merujuk kepada arah atau tempat. Ya, kalau merujuk arah pada atau tempat berarti termasuk ke dalam jenis kata depan dan penulisannya harus dipisah. Iya.
Betul Baik, sekali. cukup menarik nih Bu ya. Kita tidak terasa 1 jam telah berlalu dan ya sebenarnya kita ingin masih menyampaikan banyak materi yang akan disampaikan hari ini, tapi karena memang ada jadwal siar dan kita juga harus cukup sampai di sini. Mungkin kesimpulan akhir ada yang disampaikan lagi Bu? Silakan Ibu Istri menyimpulkan pelajarannya. Atau materi yang terakhir sebelum Jadi kita ya, tutup. jadi untuk Pabel ya, anak-anak ini sebelum membaca cerita harus bisa membedakan apakah yang dibaca itu adalah termasuk kategori jenis fabel, dongeng ya. Karena kan ada bentuk cerita yang lain ya. Iya. Misalnya ada dongeng, ada fabel. Nah, itu harus bisa membedakan. Jangan-jangan nanti tidak bisa membedakan ya. Jadi anak-anak diharap sudah bisa membedakan setelah mendengar siaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Iya, bisa ditangkap. jangan-jangan nanti membaca cerita Malin Kundang dikatakannya fabel, ya. Yang Jangan jelas sampai fabel tadi disampaikan dari awal adalah cerita tokohnya yang tokohnya adalah hewan. hewan. Iya. Baik itu semua hewan ataupun semi campuran Iya, betul. dengan manusia, dengan hewan. Ini. Baik, ada lagi Bu? Mungkin Ibu Rinda? Sudah buyar konsentrasi. Oke. Yang pasti kalau di dalam teks Pabel ini kita mengetahui bahwa binatang pun ada sifat sama dengan manusia. Sifat binatang, jadi manusia pun ada kesamaan sifat dengan binatang. Itu kalau menurut saya Pak, kesimpulan dari Kalau yang tadi materi pemalu, teks. mungkin Iya. identik dengan binatang apa? Mungkin manusia juga ada yang pemalu. Iya, Nah, Pak. jelas ada itu. yang ada yang pemarah juga binatang, ada yang suka pemarah, ganas Ada yang juga buas, ada. mungkin lebih mengarah kepada identik Iya. orang yang berperilaku jahat, Bu, ya. Iya. Betul. Itu adalah nanti terapannya kepada nilai apa yang akan disampaikan. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bersua kembali Amin. di acara berdatang untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dari kami, guru saya Ubedillah SPD dan Bu, Istri Sakti Andayani. Dan saya Rindawati SPD. ya kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan segala dukungan, dan ucapan terima kasih disampaikan kepada pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini Pak Maslani yang membidangi masalah ini. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada Kepala MTS 2 Tanah Laut Pak Ropik Hasan SPDI. Kami sampaikan pula terima kasih kepada Kepala UPTD SMP Negeri 1 Plehari Pak Bapak Jaka Sarjana MPD. Dan Kepala Sekolah SMP 3 Jorong Pak Adang Herini Groho. Ya, mudah-mudahan dan salam sehat. Terakhir kami juga ingin menyampaikan dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga Jarak, 3M. ya 3M apa saja Bu? Apa Bu? jaga jarak, Ya, menjaga Selalu memakai jarak, masker pakai masker. Cuci memakai tangan. masker dan mencuci tangan. dan juga dengan adanya pasca banjir ini mudah-mudahan kita walaupun kita tidak terdampak langsung, setidaknya kita tetap bersimpati dengan warga atau keluarga kita dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk bisa membantu baik itu materi, moral, dan apa saja yang bisa kita sumbangkan, dan mudah-mudahan itu bisa meringankan beban derita saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masyarakat luas lainnya. Amin. Terakhir dari kami, selamat siang. Saya Ubedillah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Bang Setiawan untuk selanjutnya. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ubedillah dan juga Ibu Rinda dan juga Ibu Istri Handayani ya. Luar biasa pembicara kita hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang pasti mungkin Pabel ini ya cerita yang kehidupan hewan yang mungkin menyerupai kehidupan di manusia ya. Iya. Dan juga mengandung pesan moral. Pesan moral itu pasti ada. Dan juga mungkin pengarang ingin menggiring atau mempengaruhi pembaca untuk mengambil contoh yang baik dan tidak baik ya. Biasanya kan anak-anak suka ada hal-hal karakter apa gitu. Makanya Pabel ini dikhususkan untuk anak-anak. Dan
cerita kalau manusia tidak akan menarik. Kalau binatang, boneka banyak binatang. Iya, jadi karakter supaya mobil, karakter mencari menarik membaca ya. Betul. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa. Dan tentunya anak-anak sebenarnya kayak ingin sekali bertatap muka ya setelah mendengar stay tune di sini di 102,3 MHz tentu bareng FM, dengan mendengar ibu-ibunya langsung berbicara seakan ingin langsung berhadapan dengan ibu-ibu, dan yang pasti kangen Bu ya dengan suasana sekolah. Luar biasa. Iya, kemarin sempat juga ada informasi pertengahan Januari kita bisa, namun kita kembali ke zona merah sehingga kita kembali belajar dari rumah ya Bu ya. Dan yang pasti juga buat anak-anak dan siswa-siswi dan orang tua yang mendampingi pelajaran hari ini, yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti program pembelajaran hari ini, bisa menonton atau menyaksikan di channel YouTube kita di LPPL Tuntung Pandang FM. Baik, terima kasih buat ibu-ibu hebat semuanya, di Bapak Ubadillah juga di pagi menjelaskan hari ini, mudah bermanfaat dan semakin menguatkan anak-anak dan juga bagi masyarakat Tanah Laut yang terkena musibah banjir, diberikan ketabahan, kesabaran, dan yang pasti banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran musibah ini. Baik, rekan-rekan, tetap stay tune bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang dipersembahkan, baik informasi-informasi, pendidikan dan juga hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami di Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.